Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 10 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang maha tinggi, dan yang maha kuasa, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini, Senin 10 November 2025 berjudul Sesuai Kehendak Allah. Ayat inti dikutip dari Yohanes 3 ayat 9-12. Demikian firman Tuhan. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Dengan pengorbanan yang tidak terhingga, telah disediakan bagi manusia untuk mencapai kesempurnaan karakter Kristen. Mereka yang telah terkesan oleh kitab suci sebagai suara Allah dan ingin mengikuti ajarannya harus belajar setiap hari, menerima semangat dan kuasa rohani setiap hari yang telah disediakan bagi setiap orang percaya sejati dalam karunia Roh Kudus. Roh Kudus adalah agen yang bebas, bekerja, dan merdeka. Allah di sorga menggunakan rohnya sesuai kehendaknya, dan pikiran manusia, penilaian manusia, dan metode manusia tidak dapat membatasi cara kerjanya atau menentukan saluran yang akan dilaluinya, sebagaimana mereka tidak dapat berkata kepada angin, "Aku perintahkan engkau untuk bertiup ke arah tertentu, dan untuk berperilaku seperti ini dan itu." Sebagaimana angin bergerak dengan kekuatannya, membengkokkan dan mematahkan pohon-pohon tinggi yang dilaluinya, demikian pula Roh Kudus mempengaruhi hati manusia, dan tidak ada manusia yang terbatas yang dapat membatasi pekerjaannya. Nikodemus tidak mau mengakui kebenaran karena ia tidak dapat memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan bekerjanya kuasa Allah. Namun ia menerima fakta-fakta alam, meskipun ia tidak dapat menjelaskan atau bahkan memahaminya. Seperti orang lain di segala zaman, ia memandang bentuk dan upacara-upacara yang tepat sebagai sesuatu yang lebih penting bagi agama daripada gerakan roh Allah yang mendalam. Mata air hati harus dimurnikan sebelum aliran-alirannya dapat menjadi murni. Tidak ada keselamatan bagi orang yang hanya memiliki agama yang sah, suatu bentuk kesalehan. Kehidupan orang Kristen bukanlah modifikasi atau perbaikan dari kehidupan lama, melainkan perubahan alamiah. Ada kematian bagi dosa dan diri sendiri, dan sekaligus kehidupan yang benar-benar baru. Perubahan ini hanya dapat terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus yang efektif. Terima kasih.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yohanes 3 ayat 9 sampai 12 adalah percakapan antara Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, dengan Yesus Kristus. Nikodemus bingung ketika Yesus berkata bahwa seseorang harus dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ia berpikir secara harafiah dan rasional. Sedangkan Yesus berbicara tentang kelahiran rohani melalui Roh Kudus. Yesus menegur Nikodemus karena sebagai pengajar Israel, ia seharusnya memahami makna rohani dari ajaran-ajaran Allah, bukan hanya bentuk atau formalitas luar saja. Tentang hal ini, dalam renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 323, paragraf 3 berkata, Nikodemus tidak mau mengakui kebenaran karena ia tidak dapat memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan bekerjanya kuasa Allah. Namun, ia menerima fakta-fakta alam meskipun ia tidak dapat menjelaskan atau bahkan memahaminya. Seperti orang lain di segala zaman, ia memandang bentuk dan upacara-upacara yang tepat sebagai sesuatu yang lebih penting bagi agama daripada gerakan Roh Allah yang mendalam. Kita perhatikan kesalahan Nikodemus dan banyak orang Kristen di zaman sekarang ini melakukan hal yang sama. Nikodemus mewakili orang yang fokus pada bentuk luar agama atau formalitas, yaitu ritual, aturan, dan tradisi, tetapi tidak memahami pengalaman rohani sejati, yaitu pembaharuan hati oleh Roh Kudus. Ia tidak memahami bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan cara yang bebas dan tidak terbatas oleh pengertian manusia. Seperti angin yang bertiup kemana ia mau, demikian pula Roh Allah menggerakkan hati siapapun yang mau dibentuknya. Tugas kita bukan mengatur bagaimana ia bekerja, melainkan membuka hati dengan rendah hati dan taat kepada pimpinannya setiap hari. Yesus menunjukkan kepada Nikodemus, meskipun ia tidak dapat melihat angin, ia dapat memahami tindakannya. Agen pergerakannya tidak tampak. Manusia tidak dapat mengetahui dari mana datangnya atau kemana perginya. Roh nubuat di dalam Signs of the Times, tanggal 8 Maret tahun 1910, paragraf 8 berkata, mereka tidak dapat menentukan hukum apa yang mengaturnya, tetapi mereka dapat melihat dampak yang dihasilkan oleh tindakannya. Jadi, guru di Israel ini mungkin tidak akan pernah dapat menjelaskan proses pertobatan, tetapi ia akan dapat memahami dampaknya. Tidak ada penalaran manusia, tidak ada keterampilan orang-orang terpelajar yang dapat menjelaskan pekerjaan Roh Kudus atas pikiran dan karakter manusia. Namun, mereka dapat melihat dampaknya atas kehidupan dan tindakan. Nikodemus menerima fakta-fakta alam seperti angin, kelahiran, atau pertumbuhan, meski tidak bisa menjelaskannya. Tetapi menolak menerima realitas rohani yang tidak bisa ia pahami sesuai dengan logika. Namun, Nikodemus tidak langsung bertobat pada malam saat berbincang dengan Yesus. Tetapi, kata-kata Yesus tertanam dalam pikirannya dan kemudian berbuah di kemudian hari. Roh nubuat berkata di dalam The Desire of Ages, halaman 176, paragraf 2. Nikodemus tidak mengakui Kristus secara terang-terangan. Akan tetapi, ia memperhatikan kehidupannya dan merenungkan segala pengajarannya. Dalam majelis Sanhedrin, berulang-ulang ia menggagalkan maksud jahat imam-imam yang hendak membinasakan dia, ketika pada akhirnya Yesus ditinggikan di salib. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus,
Nikodemus tidak segera mengaku kepada Yesus, tetapi ia memandang kepadanya dengan iman yang baru. Hatinya telah tersentuh oleh perkataan yang diucapkan oleh guru dari Nazaret itu. Ia mempelajari kitab suci dengan cara yang baru, bukan untuk mencari dalih menolak, tetapi untuk mencari kebenaran. Selanjutnya, ketika Yesus disalibkan, Nikodemus menunjukkan bukti nyata pertobatannya. Rasul Yohanes di dalam Yohanes 19 ayat 39 sampai 40 berkata, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Setelah Yesus naik ke surga, tatkala murid-murid itu sudah dicerai-beraikan oleh aniaya, Nikodemus tampil ke depan dengan gagah berani. Ia menggunakan kekayaannya untuk menyokong jemaat yang masih bayi itu, yang sudah diharapkan oleh orang Yahudi, akan dihapuskan pada kematian Kristus. Lebih lanjut, Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 177, paragraf 1 berkata, pada masa bahaya, ia yang telah bersikap berhati-hati dan ragu-ragu itu, menjadi teguh seperti batu karang, meneguhkan iman murid-murid itu, serta menyediakan uang untuk memajukan pekerjaan Injil. Ia atau Nikodemus diolok-olok serta dianiaya oleh orang-orang yang dahulu telah menghormati dia. Ia menjadi miskin dalam harta benda dunia ini. Namun ia tidak bimbang dalam iman yang berasal dari pertemuan malam dengan Yesus itu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, keselamatan dan kesempurnaan karakter Kristen tidak dapat dicapai melalui usaha manusia atau ritual agama, tetapi hanya melalui pekerjaan bebas dan berdaulat dari Roh Kudus yang sudah kita ketahui adalah Roh Yesus sendiri yang memperbaharui hati. Kehidupan orang Kristen bukanlah modifikasi atau perbaikan dari kehidupan lama, melainkan perubahan alamiah dari yang lama menjadi yang baru. Ada kematian bagi dosa dan diri sendiri, dan sekaligus kehidupan yang benar-benar baru. Seperti Nikodemus, kita dipanggil untuk meninggalkan ketergantungan pada bentuk lahiriah dan memasuki pengalaman rohani sejati, kelahiran baru dalam Yesus Kristus melalui Roh-Nya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati, menyucikan, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan Roh Yesus Kristus, agar kami lahir kembali dengan perubahan karakter, menjadi sama dengan karakter Yesus, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.